ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ada Apa Setelah Mati karya Syekh Husain Al-Awaisyah rahimahullah ta'ala di halaman 105 dari kitab terjemahan tentang cucuran keringat manusia pada hari kiamat. Tentang keringat manusia pada hari kiamat. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Amr bin Al-Aswad radhiyallahu anhum jami'an. Di halaman 105 dari kitab ini disebutkan cucuran keringat manusia pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'arquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adhanuhum." Pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat tersebut, dan ini an-nas yaitu keumuman manusia berkeringat, hingga keringat tersebut mengalir sejauh 70 hasta, mengalir di bumi pada mahsyar itu sejauh 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, keringat itu menenggelamkan mereka sampai ke telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka hari kiamat adalah yaumun azim, hari yang agung, besar. Dan juga ahwal, kengerian, mawaqif, tempat-tempat pemberhentian dan juga momentum ketika hari kiamat itu muta'addidah, beragam, banyak sekali. Dimulai dari al-hasyr, atau sebelumnya dimulai dari al-ba'ats, kebangkitan, itu nusyur, al-ba'ats, kebangkitan manusia dari kubur mereka. Kemudian al-hasyr, dikumpulkan mereka di padang mahsyar atau mauqif. Dan kenyataan keringat manusia ketika itu di yaumil hasyr, di hari dikumpulkannya manusia seluruhnya. Kemudian juga terwujud intizarul hisab, yaitu menunggu perhitungan amal. Menunggu perhitungan amal. Dan bagi yang mungkin amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu pun masih harus memenuhi tahap berikutnya, yaitu al-murur ala sirat, yaitu harus melewati sirat dan seterusnya.
Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya manusia umumnya itu akan ya'raq, yaitu berkeringat di hari kiamat, min syiddatil karbi wa dunuwis syamsi minar ru'us. Karena dua hal. Kenapa manusia berkeringat di hari kiamat? Karena dua sebab. Pertama, syiddatul karb, beratnya cobaan pada saat itu. Beratnya cobaan. Dan yang kedua, dunuwis syamsi minar ru'us, dekatnya matahari dari kepala. Nanti akan ada hadisnya sejauh 1 mil. Nanti ada hadisnya insyaallah. Jadi kalau ditanya oleh anak-anak misalnya, kenapa kok di hari kiamat orang-orang pada berkeringat? Maka jawabannya dua. Yang pertama, karena beratnya masa sulit, besarnya ujian ketika itu. Dan juga yang kedua, dekatnya matahari dari kepala, sejarak 1 mil. Seandainya seseorang berkeringat karena beratnya ujian, maka itu wajar. Karena keringat ini adalah respon tubuh manusia terhadap gejala natural lingkungan, tapi juga kadangkala manusia berkeringat bukan karena gejala lingkungan, melainkan gejala tubuh yang mana itu respon dari kondisi hati. Respon dari kondisi hati. Ya, kita tahu barangkali seseorang berkeringat karena panik, khawatir, cemas, kadang sampai keringat dingin karena hatinya. Makanya dua sebab keringat itu mengucur di hari kiamat nanti, yaitu kepanikan, kekhawatiran, itu dari dalam, itu internal. Adapun faktor eksternal, yaitu didekatkannya matahari di atas kepala. Jadi sebabnya sebab internal dan sebab eksternal. Dan siapapun yang berkucuran keringatnya itu karena dua ini, pasti, bukan salah satunya, karena dua ini. Tergabung pada dirinya gejala hati dan efek gejala lingkungan. Gejala hati karena panik, bingung, khawatir, cemas, bagaimana nanti? Padahal selama di dunia nggak pernah cemas akan hari akhir, namun kecemasan itu terwujud secara maksimal dan berlebih di hari nanti. Kemudian juga faktor eksternal, yaitu lingkungan. Didekatkannya matahari. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 zira'a. Sampai keringat tersebut untuk satu orang misalnya mengalir sejauh 70 hasta, keringatnya keluar. Ya. Wa yuljimuhum, dan bahkan keringat itu menenggelamkan manusia sampai ada yang ke telinga, artinya tinggal tersisa hidungnya untuk bernafas. Dan dikatakan oleh para ulama, sebagaimana kata Nabi SAW nanti di hadis nanti, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Manusia itu urusan keringat di akhirnya sesuai dengan kadar amalannya, kadar perbuatannya. Ya. Dan ini juga sebabnya lingkungan, yaitu lingkungan eksternal di sini, yaitu matahari didekatkan, dan juga syiddatul ziham, yaitu crowded kalau bahasa kita, ramainya manusia ketika itu. Dan ini termasuk hal yang gaib, yang tidak terwujud sekarang, tidak tampak pula, melainkan kita mengamini dan mengimani apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya untuk segala perkara gaib yang Rasulullah kabarkan. Di halaman berikutnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tentang ayat di surat Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini tentang ayat di surat Al-Mutaffifin. Rabb pada hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu masih di padang mahsyar, maka berkata Nabi SAW, yaqumu ahaduhum fi ras'ihi ila ansafi udhunayhi. Di antara mereka ada yang berdiri di dalam keringatnya, Jadi nyemplung di keringatnya sendiri. Ila ansafi udhunayhi, sampai mencapai pertengahan telinganya. Subhanallah, berarti betul-betul megap-megap itu. Alhamdulillah min dzalik. Nah, di sini konteksnya Nabi SAW menyebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin dengan penafsiran oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada model manusia yang tenggelam dengan keringatnya sampai pertengahan telinganya. Ini konteks surat Al-Mutaffifin. Maka ayo kita pelajari juga konteksnya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yaumin 'adzim. Nah, ini yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mari kita pelajari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Bagi yang sudah hafal alhamdulillah, bagi yang belum hafal boleh melihat Al-Qur'an. Lil mutaffifin, celakalah, nerakalah untuk orang-orang yang berbuat tatfif, orang-orang mutaffifin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam kecelakaan, kebinasaan, neraka untuk orang yang berbuat tatfif yang disebut al-mutaffifin. Siapa mereka? Allah tafsirkan langsung. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu mereka ketika meminta timbangan atau membeli sesuatu yang ditimbang atau ditakar, mereka minta istifa, mereka minta dipenuhi total, full, enggak mau dirampas haknya, enggak mau dikurangi haknya. Ya ini enggak apa-apa sebenarnya ini. Cuma sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menimbang atau menakar untuk orang lain saat mereka jadi pedagang, mereka malah yukhsirun, yaitu membuat rugi pembeli dengan mengubah takaran sehingga mereka lebih untung memanipulasinya dan mendapat keuntungan haram. Ya. Jadi menuntut hak pribadi untuk ditunaikan orang, tapi hak orang dia tutup atau dia kurangi, la haula wala quwwata illa billah. Maka ini hal yang memang dalam takdir harian manusia itu banyak terjadi. Kecurangan-kecurangan ini di mana? Di pekerjaan, di perdagangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar tujjar innakum tub'atsuna yaumil qiyamati fujjar. Wahai para pedagang sekalian, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat itu sebagai orang-orang fajir, kecuali yang menunaikan hak, ya. Maka di sini teguran untuk para pedagang, dan bukan hanya pedagang sebenarnya, siapapun yang berbisnis atau membuka usaha atau bekerja sebagai karyawan, bahkan kalau korupsi masuk di sini. Ya. Jadi kenyataan di lapangan bukan hanya di dunia perdagangan, tapi di sektor pekerjaan kantoran ini juga, dan juga di pemerintahan, di warga rakyatnya ini tatfif
adalah hal yang kerap kali lumrah. Jadi kerakusan masing-masing untuk dirinya harus dipenuhi, tapi untuk orang lain tidak. Contohnya juga banyak. Biasanya kalau dicontohkan itu mentok di masalah takaran buah. Ya memang banyak terjadi dimanipulasi takarannya sehingga terasa lebih berat. Ya. Menipu konsumen. Diambil hak konsumen, dikurangi buahnya atau masanya dikurangi, sedangkan timbangannya diberatkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi orang-orang jahat tuh kayak gitu. Ketika mereka membeli karena udah biasa jahat, maka mereka paling sensitif untuk dijahati. Penjahat itu di suatu kejahatan itu paling sensitif, khawatir dijahati dengan kejahatan yang sama. Karena mereka hafal alur kejahatannya sendiri, sehingga dia selalu khawatir kalau dia dilakukan serupa oleh orang lain, maka sangat sensitif dalam masalah ini. Jadi ini sesuai dengan bagaimana ayat. Orang kalau misalnya dicurangi, orang misalnya dia suka mencurangi orang lain di timbangan buah misalnya, maka ketika dia beli buah, dia adalah orang yang paling selektif dan paling ketat untuk meminta haknya. Itu biasanya kayak gitu orang jahat. Ya, orang jahat kayak gitu. Orang yang berbuat keburukan, zalim, karena dia tahu trik-triknya, maka dia yang paling sensitif terhadapnya. Ya. Kalau dia tahu caranya maling, caranya mencuri, itu dia paling ketat dalam menutup akses maling di rumahnya. Karena dia tahu. Dan karena secara tabiat manusiawi, hati kecilnya itu juga berkata, saya suatu saat akan dibalas. Tapi saya nggak mau dibalas, makanya ketat. Orang-orang yang sering korupsi, kita dapatkan rumah-rumahnya itu ketat sekali. Semua diawasin, panik sendiri dia. Kenapa? Karena dia penjahat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dua karakter ini. Kalau nuntut haknya, itu paling kencang. Tapi untuk hal orang lain, dia tidak tunaikan. Nah itu. Seperti itu. Ini kalau dicontohkan banyak sebenarnya. Penjahat dalam sektor apapun paling sensitif di bidang kejahatannya dia, sehingga dia paling anti, nggak mau dijahatin, nggak mau anak-anaknya juga dijahatin, waspada banget itu. Padahal balasan Allah itu pasti berlaku gitu loh. Nah sementara ada orang yang nggak pernah jahat, baik semua orang, dan dia nggak pernah panik akan hal itu. Karena apa? Allah yang lindungi saya. Sebagaimana saya menjaga syariat Allah, maka Allah akan jaga saya. Makanya tenang-tenang aja. Ini bukan berarti rumah nggak boleh pakai CCTV, bukan begitu. Ya sebagai waspadaan. Cuman kok kalau kita lihat di kenyataan, orang yang paling norak, paling parno itu justru pelakunya sebenarnya. Gitu. Sebagaimana di majelis, misal perkumpulan atau lagi ngobrol bareng, orang yang paling pertama mengatakan siapa nih yang ketut kok bau banget, itu bisa jadi dia. Gitu. Sebagai tindakan preventif jangan sampai dia tertuduh padahal dia pelakunya. Gitu. Ya. Jadi mutaffifin itu untuk hak pribadi, harus tunaikan. Tapi untuk hak orang lain, dia enggak gubris. Dan ini banyak pada orang-orang yang bermental korupsi. Biasa di pekerjaannya nilep ini, nilep itu. Kemudian catatan keuangan diubah-ubah. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Pas Ramadan THR harus dipenuhi padahal kerjaan makin ngantuk gitu. Nah, itu banyak di kita. Coba kita lihat pekerja-pekerja di mana-mana.
Wah, kalau urusan THR, karena itu peraturan pemerintah ya, untuk pekerjaan atau perusahaan yang formal, THR harus ditunaikan karena buat lebaran kita nih. Padahal pas di bulan Ramadan kerjaan mereka pertama udah dikurangin tuh jamnya. Oke, itu boleh, nggak masalah karena peraturan mungkin dari perusahaan, itu nggak apa-apa. Tapi kok dengan dikuranginnya jam itu bukannya malah makin giat dan makin ketat dalam bekerja, tapi malah makin banyak molornya, nggak maksimal dengan alasan puasa. Jadi untuk menuntut pribadinya, nuntut ke perusahaan supaya THR betul-betul sempurna, tapi hak perusahaan dan hak bos itu tidak ditunaikan oleh mereka. Mutaffifin, terancam ini. Ketahuan nggak oleh bosnya? Nggak ketahuan karena bosnya boro-boro mau mengontrol semuanya kan susah. Tapi yang tahu siapa? Allah. Makanya kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka ini tidak menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan di hari nanti, di hari yaumin azim, di hari yang agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Yang kata Nabi, pada saat itu ada di antara mereka yang berdiri di dalam keringat yang telah mencapai pertengahan keringat, saking banyaknya dosanya dan zalim pada orang lain. Begitu. Pajak. Ya. Itu betul-betul harus bayar, gitu kan. Saya sampai kemarin ada konsultan perusahaan, dia konsultan di perusahaan yang mana ini perusahaan baja besi ya, besar perusahaannya dan isinya orang-orang sunnah juga ya. Jadi ownernya itu salah satu ikhwan kita dan petugas-petugas intinya juga ikhwan-ikhwan kita juga alhamdulillah. Dan mereka udah menjalani segalanya sesuai dengan prosedur, termasuk pajak. Ya, pajak perusahaan itu betul-betul kan udah ada sendiri petugasnya. Dan dari petugas pajak juga ada. Beliau cerita ke anak, subhanallah, sekarang ini pajak lagi betul-betul digalakkan. Sampai yang nggak kena pajak pun diusahakan kena gitu. Kalau misalnya perusahaan kami, kata beliau, perusahaan kami itu mungkin perusahaan yang bandel lah gitu soal pajak, nakal, manipulatif, dan juga mungkin wajarlah kita dikerasin dan ini mungkin. Tapi ini kita selama ini tuh sudah berusaha menunaikan semampunya dan juga sesuai gitu dengan prosedur semuanya. Tapi tetap aja mereka itu mencari-cari supaya income-nya makin banyak. Tapi kalau kita lihat, ya, kadang-kadang efek dari pajak itu sendiri nggak terwujud atau lama. Kadang jalanan bolong, terutama Bekasi ya, itu bolongnya everlasting, ya, gitu. Everlasting hole, ya. Selama nggak diperbaikin, ya. Bahkan ada perumahan yang juga perumahan tersebut perumahan elit. Yang sering saya lewati juga kalau lewat situ ya. Itu jalannya subhanallah. Ini elit dari mananya gitu. Enggak diperbaiki, apa emang sengaja supaya orang-orang enggak lewat sini atau gimana? Kadang itu genangan air. Mungkin mancing di situ dapat ikan kali. Saking apa? Lamanya itu genangan di situ. Bekasi subhanallah. Dari dulu sampai sekarang problemnya sama dan kayaknya awet itu. Nah terus pajak-pajak yang dibayar kemana? Kita kan bayar pajak kendaraan, ya kan? Platnya mungkin plat Jakarta, plat Bekasi, pokoknya harus ada feedback gitu kan. Tetapi ternyata feedbacknya itu nggak terwujud walaupun pada bayar, atau mungkin gara-gara banyak yang belum bayar pajak, kemudian nggak diberlakukan pembaikan jalan. Kadang-kadang juga ada penggalian, pengoboran, ada ini, ada itu. Terus setelah selesai pengoboran berbulan-bulan itu dan tadinya macet berbulan-bulan, udah dibiarkan menganga itu luka di jalan, enggak diperbaiki sebagaimana aspal mestinya. Lihat, ya, banyak sekali sebenarnya jalan tol. Ada beberapa jalan tol yang justru itu aneh sekali. Bayar selalu kita, misal, tapi qadarullah ternyata geradakan.
Nah, di sini ummahat sekalian, bapak-bapak sekalian, belajar di sini bahwasanya hal ini mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali protes ya di kesendirian aja. Kita nggak bisa mengubah apapun, tapi yang diubah harusnya apa? Mental. Karena mental tatfif di mutaffifin ini yang jamak terjadi di manusia zaman sekarang. Untuk orang lain, untuk diri sendiri menuntut haknya. Tapi untuk orang lain di-cut haknya. Ya. Begitu juga misal dalam keluarga, dalam kekeluargaan, keluarga. Anak harus bakti sama orang tua. Tapi hak anak dari nafkah enggak dipenuhin padahal mampu. Ini seperti ini mutaffifin. Jadi anak harus bakti sama orang tua. Kamu jadi anak yang benar, nggak boleh ngelawan, nggak boleh ngejawab, kata orang tuanya. Harus taat sama orang tua. Tetapi orang tuanya atau bapaknya maksudnya itu tidak menafkahi dengan baik. Padahal mampu untuk menafkahi dengan baik. Jadi untuk hak anak tidak dilangsungkan sepenuhnya. Untuk hak dirinya sebagai bapak atau sebagai ibu harus betul-betul. Begitu juga suami istri. Hak istri nggak dipenuhi. Tapi suami selalu pengen dipenuhi haknya. Atau sebaliknya, hak suami nggak dipenuhi, tapi hak belanja, nafkah itu harus betul-betul dipenuhi. Subhanallah. Ini mutaffifin. Allah Ta'ala menyebutkan sampel di surat Al-Mutaffifin itu pedagang. Untuk pendekatan bahwasanya yang seperti ini dan yang semisal ini dari kiasan-kiasan itu terancam masuk neraka. Dan terancam pula sebagaimana tafsiran Nabi SAW di padang mahsyar itu keringatnya itu sampai telinga. Maka mau nggak kita seperti ini? Nauzubillah min dzalik. Dan ini tidak khusus untuk orang-orang kafir, melainkan bagaimana kelakuan sebagian orang beriman di dunia yang mereka seolah-olah tidak beriman pada hari akhir. Kita lanjut ke hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan kepada manusia. Bahkan matahari mendekati sebagian mereka sejauh 1 mil. Kemudian Sulaim bin Amir yaitu perawi hadis ini berkata, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mail masafat al-ardi amil mail alladhi tuqtahalu bihi al-'ain." Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil di sini. Apakah ia ukuran jarak bumi, jarak perjalanan bumi 1 mil, atau mil dengan makna kedua yaitu berarti alat celak untuk bercelak mata. Ini mil namanya. Kalau kita punya alat celak ya, celak yang dulu biasanya tuh kayak bentuknya tuh kayak apa ya? Celakan dalamnya hitam tuh. Dari emas kayak warna kemas gitu. Terus atasnya kayak ada besi tapi daun gitu. Nah, kemudian ini ada tusukan celaknya gitu, hitam. Tusukan stick ya. Itu namanya mil itu. Lah kalau maknanya mil di situ seperti itu, berarti matahari pas banget di atas kita ini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Atau mungkin makna mil itu adalah mil perjalanan berapa puluh atau ratus kilo. Wallahu a'lam. Di sini Sulaim bin Amir itu tidak tahu yang mana tafsir yang lebih benar. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi. Maka manusia itu sesuai dengan kadar amalannya untuk masalah keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya mencapai yaitu ka'baihi, yaitu mencapai mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai rukbatayhi, yaitu kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi.
Di antara mereka ada yang mencapai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul 'araqu iljama. Di antara mereka ada yang tenggelam dalam keringatnya. Kemudian wa asyara Rasulullah SAW biyadihi lafi. Rasulullah SAW memberi isyarat ke arah mulutnya, yaitu sampai mulutnya tenggelam dan menggap-menggap dan tinggal hidung. Ya. Ini hadis versi Al-Miqdad bin Al-Aswad. Subhanallah. Kalau kita melihat ke bagaimana penjelasan para ulama, ya, ini merupakan kengerian yang ada di hari kiamat, yang menunjukkan bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan amalan yang seperti ini, yang melazimkan kita untuk mendapatkan ini. Na'udzubillah. Dikatakan oleh para ulama, inna hadza khasun bil kafirin wal 'usat. Ini khusus untuk orang-orang kafir dan para ahli maksiat. Ammal mu'minun, adapun orang-orang yang betul-betul beriman, fa innallaha yukhaffifu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan mereka ini. Wa yakunul mawqifu 'alaihim ka mawqifihim fi salatihim, dan berdirinya mereka di pada mahsyar, atau mauqifnya mereka di pada mahsyar, atau kondisi mereka di pada mahsyar, itu ka mauqifihim fi salatihim, seperti berdirinya mereka di salat mereka. Kalau salatnya tenang, maka mereka akan dapat ketenangan. Namun ini insyaallah orang-orang yang beriman yang memenuhi kriteria tertentu itu akan selamat dari ketenggelaman ini. Ya. Kalau di hadis berikutnya itu sama. Kalau di hadis berikutnya di akhiran hadis, fa amma raydahu fawqa ra'sihi min ghairi an yusibur ra's dawwara rahatahu yaminan wa shimalan. Jadi berikutnya disebutkan yang mana di halaman 108, ada yang tenggelam, ya, di dalam keringatnya. Beliau menggambarkan dengan cara memutar tangannya di atas kepala tanpa menyentuhnya. Ini ada yang paling ekstrim. Beliau memutar tangannya di atas kepala, tenggelam, ini mengisyaratkan tenggelamnya sampai segini, tanpa menyentuh kepala, artinya itu udah lewat rambut ke atas. Beliau memutarnya ke kanan ke kiri, artinya di antara mereka ada yang betul-betul tenggelam sampai betul, ya udah baru nafas itu, udah betul-betul berenang di kolam keringatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 108. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, tadi di surat Al-Mutaffifin. Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Miqdar nisfi yaumin min 50,000 sanah. Mereka berdiri selama setengah hari yang menyamai 50,000 sanah. Alfasanah, menyamai 50,000 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW menafsirkan berdirinya orang di hari kiamat nanti setengah hari saja itu sudah setara dengan 50,000 tahunnya dunia. Ayo Bu, gimana Bu? Mau diri Bu? 50,000 tahunnya dunia setengah hari. Setengah harinya hari kiamat, setengah harinya di pada mahsyar. Dan itu matahari didekatkan. Dan itu orang was-was, cemas. Kita was-was, cemas sehari saja itu udah mungkin stres, hancur lah kita hidupnya. Ini bagaimana dengan setengah hari aja setara dengan 50,000 tahunnya dunia. Namun kemudian fayuhawwanu dzalika 'alal mu'min katadalli syamsi lil ghurubi ila an taghrub. Subhanallah. Akan tetapi orang-orang mukmin diringankan menghadapinya hingga waktu itu terasa hanya seperti perjalanan matahari
yang akan tenggelam hingga betul-betul tenggelam. Maka kalau kita melihat hadis-hadis seperti ini, rasa-rasanya dunia yang digapai oleh orang-orang kafir itu nggak ada harganya sudah. Maka ayo kita cari apa lagi gitu ya. Kalaupun kita cari penghasilan, uang, itu untuk beramal. Untuk beramal. Kalau untuk memperkaya diri, maka apa maksud memperkaya diri? Kalau untuk memperkaya maksudnya ketamakan dunia, maka ini yang akan membuat berat hari kiamat kita. Tapi kalau misalnya memperkaya diri ini maksudnya adalah untuk menafkahi anak istri yang baik, untuk menjadikan warisan berikutnya untuk anak istri supaya mereka tidak minta-minta sama orang, maka ini bagus. Maka ini bagus. Tapi itu pun ya dibatasi, bukan berarti harus kaya banget, ya gitu loh. Ada orang-orang berilmu yang kalau dia mau kaya banget, mau kaya banget, bisa banget. Tapi lebih memilih ke jalur yang tidak kaya, bukan tidak kaya banget, tidak mau kaya. Ada. Sebaliknya, ada orang yang nggak pernah bisa kaya, namun hatinya itu berandai-andai seandainya diri kaya dan bermaksiat pada Allah, itu ada. Tapi nggak kaya-kaya. Di dunia itu sengsara, di akhirat dapat siksa, padahal nggak kaya-kaya. Jadi nggak dapat nikmat apa-apa sama sekali. Subhanallah. Ya jadi mau nggak kita diringankan pada hari akhir, diringankan urusannya minimal atau di pada mahsyar, yang mana ketika itu tadi disebutkan kekhawatiran, kengerian, kebingungan, ya ada sebenarnya kuncinya, ya ada kuncinya. Dan kita cari hadis, mungkin di kitab ini ada di halaman sekian ya. Yaitu bagaimana, apa caranya, apa amal-amal yang membuat manusia itu diringankan di pada mahsyar. Ya. Apa kira-kira? Ya ada yang dalam hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, itu ada hadisnya. Saya carikan aja. Ya, akan kita bahas itu hadis, tapi ini di halaman berapa kalau hadis tersebut ini saya tidak bisa mengecek. Baik, mari kita bacakan, kita pelajari hadis ini. Ya. Jadi untuk kitab mungkin sampai situ dulu. Sampai halaman 100 berapa tadi ketutupnya? 100 berapa Bu ya? 109. Ya, nanti 109 orang fakir dan miskin dimuliakan Allah. Ya. Kita coba bahas hadis 7 golongan yang akan diberi naungan di hari akhir ini. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah Ta'ala berikan naungan dari naungannya di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi urusan orang-orang ini itu akan dimudahkan, dan sebagian ulama mengatakan dhil di sini, naungan di sini adalah naungan arasy-Nya Allah. Naungan arasy-Nya Allah, sehingga orang ini tidak terkena panas gitu ya itu. Ya Pak ya, siapa di antara kita mau gitu? Semua mau. Tinggal amalnya aja nih, ya. Dikasih contoh. Kasih contoh ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumullah. Dari Abu Hurairah juga yang menafsirkan zil atau
naungan ini bahwasanya ini adalah arsy-Nya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an gharimihi aw maha 'anhu kana fi dhillil 'arsy yaumal qiyamah." Barang siapa yang membantu orang yang berhutang pada dia atau menghapus hutang orang itu, meridhoi, merelakan, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat. Apa tadi amalannya? Salah satu dari dua ini. Dia membantu orang yang berhutang pada dia. Mungkin dengan memberi uzur. Misalnya dia ada orang hutang sama ibu 5 juta misal. Lalu dia berjanji akan bayar setiap bulan 500.000. Ibu ridha, baik. Oke, bulan pertama dia bayar 500.000. Bulan berikutnya udah tenggat waktu nih. Berhak nggak ibu untuk meminta? Berhak. Ya. Mana 500.000 bulan ini belum di ini, ya. Kata yang berhutang, maaf aduh, qadarullah nilainya. Ya. Lalu ibu bantu, ya udah nggak apa-apa udah nggak apa-apa. Bulan depan jadi melonggarkan seperti ini dapat nanti insyaallah. Semakin hati itu sebenarnya kesel, tapi semakin ditahan itu lebih besar lagi pahalanya. Tapi dengan syarat yaitu emang orang itu benar nggak bisa bayar. Adapun kalau ibu melihat orang ini bisa bayar, dia nikah lagi kok, gitu. Maka ibu boleh nuntut. Enggak, maaf nih bulan ini enggak saya maafin. Ya. Kan nanti bisa beli ini, beli itu, beli tas, beli ini bisa. Saya berhak lah untuk minta. Terus yang berhutang malah berdalih pada kan waktu itu udah ngaji kita sama-sama. Kata Rasulullah, barang siapa yang membantu orang yang berhutang. Nah, ini enggak boleh berdalil dengan ini untuk orang yang malas bayar hutang. Ibu bawa lagi dalil. Ya udah, saya balas dengan dalil lainnya. Kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Orang yang kecukupan untuk bayar hutang tapi dia nunda-nunda sengaja, dia zalim, berarti Anda zalim sama saya. Ayo, ternyata yang berhutang lebih galak. Apaan sih Bu, gitu doang, dunia banget dan seterusnya. Duit aja dikejar. Subhanallah, dulu pas berhutang itu kayak kucing lagi sakit. Sekarang pas udah mau nggak bayar kayak mau. Ya, subhanallah. Ya, jadi di sini membantu orang yang berhutang karena orang yang lagi sulit kita bantu dengan kita longgarkan urusan buat dia, ini dapat naungan di akhirat nanti. Berbeda halnya kalau orang ini nggak sulit, cuman emang dia mentalnya malas bayar hutang, maka kita nasihatin dia. Boleh kita nggak terima, bayarlah, boleh kayak gitu, nggak dosa gitu. Au maha anhu, atau kita menghapus hutang itu karena melihat apa? Orang ini kesulitan untuk membayar. Udah nggak usah, sisanya saya bebaskan. Itu kalau memang karena melihat orang ini fakir nggak mampu, maka ibu insya Allah akan dapat naungan di hari akhir nanti. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Beratnya seberapa sih untuk memaafkan? Ya tergantung nominal ya. Tergantung nominalnya hutang dia dan tergantung akhlak dia. Ya. Kadang kita nggak mau maafin kalau dia itu memang sebenarnya mampu bayar tapi emang nggak mau bayar, itu kesel juga. Ya. Tapi kalau misalnya ibu mau memaafkan walaupun kesel, maka harus diucapkan ke orang itu supaya dia tahu bahwa saya hutangnya telah dibebaskan. Jangan nggak diucapkan. Pertama, kalau nggak diucapkan orang itu nggak ngerti nanti. Itu pertama. Yang kedua, akan sulit bagi hati Anda kalau memaafkan hutang orang tanpa memberitahunya. Karena nggak lengkap, nggak sempurna. Coba aja Bu, ibu memaafkan hutang fulan, dah saya maafin. Tapi nggak mau ngasih tahu, nggak ngomong ke orang, cukup di hati aja. Itu tetap mangkel Bu. Kalau emang mau memutuskan hutang tersebut, ngomong,
baik pakai wasilah atau langsung ke orangnya. Yang penting ngomong, sehingga udah resmi, official, bebas. Itu diantara contoh amalan yang mana kata Nabi SAW orang ini akan mendapatkan zillil arsh, yaitu naungan arsh di akhirat nanti. Baik, Nabi SAW mengatakan 7 golongan ini siapa aja? Coba yang pertama siapa, Bu? Pak? Al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini mencakup pemimpin wilayah dan pemimpin keluarga. Pemimpin wilayah dan pemimpin keluarga. Yang semuanya itu hanya bisa laki-laki, hanya boleh laki-laki. Karena pemimpin misalnya Indonesia, presiden, nggak boleh perempuan. Nabi SAW mendoakan tidak beruntung orang yang dipimpin oleh perempuan. Yang kedua, pemimpin keluarga laki-laki juga. Ya, suami, bapak. Nah, pemimpin wilayah dengan segala macam jabatannya, termasuk juga, ya. Jadi ada 3 sebenarnya. 1 pemimpin wilayah, kedua pemimpin hukum, ketiga pemimpin keluarga. Imam itu semua imam, ditafsirkan imam. Pemimpin wilayah yaitu yang membuat keputusan-keputusan. Ya. Itu harus adil keputusannya, nggak boleh berat sebelah. Ini pemimpin yang membuat peraturan-peraturan negara, undang-undang, peraturan daerah. Ini semua. Bahkan sampai level Pak RT loh. Kalau misalnya di uruf kita, Pak RT itu imamnya RT. Adapun sebutan Bu RT itu karena istrinya Pak RT. Iya. Bu RW, istri Pak RT, Bu Camat, Bu Lurah. Ya. Yang Bupati aja nih, nggak tahu nih Pak Pati atau apa, nggak tahu. Ya. Bu Presiden, Bu Menteri, karena suaminya, gitu. Baik, harus adil antar warganya. Pak RT pun begitu, walaupun nggak digaji oleh negara, tapi ketika dia menjabat sebagai Pak RT, dihormati masyarakat, wajib adil. Nah, adilnya itu harus sesuai syariat. Dan memang di undang-undang Pancasila kita juga ada keadilan ya. Tapi adil di sini harus disesuaikan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Kemudian pemimpin dalam masalah hukum, bernegara, hukum. Hakim. Hakim, baik hakim 1, 2, 3 atau kelompok hakim atau seorang hakim, pokoknya hakim yang memutuskan keputusan harus adil. Hakim itu kan bukan peraturan, kadang bikin peraturan, betul, tapi untuk orang yang berkasus, bukan untuk daerah, bukan. Ya bisa juga untuk daerah karena tergantung kasus ya. Tapi pokoknya pihak yang memang terkait kasus, maka hakim memberikan keputusan dan pengaturan harus adil. Namun adilnya seorang hakim itu harus melihat kepada apa yang nampak padanya dari bukti-bukti dan penjelasan. Yang tidak nampak padanya dari bukti penjelasan itu Allah dan Rasulnya tidak menuntut untuk melihat yang tidak terlihat. Begitu. Sehingga kadang-kadang keputusan hakim itu tidak adil bagi sebagian pihak, bukan karena hakim tidak mau adil, bukan, karena hakim hanya dapat info segitu. Maka kalau itu salah keputusan dari segi kurang adil, secara kenyataan kurang adil, namun hakim sudah berupaya seadil-adilnya, maka hakim tidak berdosa. Hakim tidak berdosa. Tapi kalau misalnya hakimnya masuk angin, maka mungkin dia mabuk di situ ya, sehingga keluar keputusan yang berat sebelah sesuai dengan arahan angin. Ini beda. Ya, gitu.
Kemudian yang ketiga imam adil, imam keluarga. Yang mana imam keluarga ini seorang bapak, seorang laki-laki, suami. Baik dia mengimami beberapa istri atau mengimami beberapa anak, wajib adil. Adil terhadap beberapa istri dan adil terhadap beberapa anak, wajib adil. Berarti seorang bapak walaupun dia bukan presiden, bukan hakim pengadilan, dia punya jatah kewajiban untuk berlaku adil. Minimal pada anak-anaknya, kalau tidak punya lebih dari satu istri. Dari satu istri punya 5 anak, wajib adil pada 5. Dan adil itu bukan berarti sama. Bedakan antara keadilan dengan penyamaan. Justru penyamaan kerap kali tidak adil, karena konteks berbeda. Manusia itu beda-beda, kebutuhan juga beda-beda, anak usianya beda-beda, maka kebutuhannya beda-beda. Bahkan istri pun bisa beda-beda. Kalau punya lebih dari satu istri, antara satu dengan lainnya, walaupun sama-sama perempuan, usia mungkin beda, atau kebutuhan mungkin beda. Bahkan sampai kebutuhan skincare-nya juga beda. Yang satu kan agak gelap, yang satu udah terlanjur putih. Maka nggak perlu diberikan pemutih. Dan seterusnya. Apa bahasa pemutih itu kan ini ya? Apa bahasanya? Pemutih itu apa Bu? Pemutih Bu? Baiklin. Enggak lah, itu buat baju ya Bu ya. Ya apalah itu namanya, entahlah itu. Ala kulli hal, sesuai kebutuhan anak, sesuai kebutuhan. Ini imam adil. Kalau untuk para istri, keadilan yang pakem adil itu malam, itu memang flat, adil, harus. Adapun kebutuhan belanja, maka ini disesuaikan dengan konteks masing-masing. Anak-anak juga begitu. Nafkah untuk mereka, SPP anak SD misalnya 400.000 per bulan. SPP yang SMA pesantren 1 juta misal per bulan. Ini pesantren. Karena pengen adil maka disamain. Untuk yang pesantren 1 juta SPP, ini yang SD kan 400.000 doang nih, maka 600.000-nya kita kasih tuh anak. Ya nggak bisa lah. Hanya demi menyamakan. Ini malah nggak adil. Nah, berbuat adil itu tidak mudah, apalagi kalau tidak punya iman dan ilmu. Bisa dikatakan tidak akan bisa berbuat adil kalau nggak punya iman dan nggak punya apa? Ilmu. Ya Pak. Makanya laki-laki itu harus lebih beriman dan harus lebih berilmu daripada istrinya. Gitu. Makanya ibu-ibu kalau pengen menjodohkan putrinya, cari calon suami atau setujukan calon suami. Sebenarnya kesetujuan ini sesuai terserah walinya, bukan ibu ya, tapi boleh ibu memberi masukan. Setujuilah calon untuk putri kita laki-laki yang dari segi iman lebih baik daripada putri kita, dari segi ilmu lebih baik daripada putri kita, supaya iman dan ilmu ini bisa menjadi wasilah pembimbing putri kita. Kalau putri kita nikahkan dengan pria yang imannya itu amburadul, ya, malah bagusan putri kita, mau dibawa kemana tuh putri? Nah, ibu-ibu kalau misalnya punya anak namanya Putri, ini saya punya kameramen namanya Putra. Ya Putra ya. Jadi kalau nama anaknya Putri itu bagus banget kalau dinikahkan dengan pemuda namanya Putra. Ya. Saya nikahkan kamu Putra dengan anak saya Putri, Masya Allah. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ilmu Bu. Kalau calon pasangan anak kita itu ilmunya lebih rendah dari segi agama, bukan ilmu dunia, dari segi agama. Ilmu agamanya lebih rendah daripada anak putri kita, itu gimana cara membimbingnya? Gitu ya Bu ya. Gimana bisa itu suami atau laki-laki bisa berbuat adil kalau nggak punya iman dan nggak punya ilmu? Susah. Hampir mustahil sudah, hampir mustahil berbuat. Terhadap anak-anaknya minimal.
Karena berbuat adil itu membutuhkan rasa muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Jadi dia bisa berbuat adil. Karena kan untuk berbuat zalim kan kadang-kadang bisa sendirian gitu loh. Enggak diketahui oleh orang, zalim gitu. Bisa. Tapi orang yang imannya kuat lebih mendorong untuk berbuat adil, bersikap adil. Kemudian ilmu. Karena keadilan itu kerap kali membutuhkan ilmu, bukan sebatas perasaan. Justru kalau pakai perasaan kerap kali melawan keadilan. Ya. Kalau berhasil menjadi imam adil, baik di sektor peraturan wilayah atau di pengadilan atau di kekeluargaan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia orang yang diberi naungan di arus. Kenapa dalam hadis ini imam adil itu yang paling pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah SAW? Kenapa? Karena ini yang paling berat. Karena keadilan, imam yang adil itu urusannya sama manusia, bukan hanya pada Allah, tapi sama manusia. Yang mana manusia itu kerap kali di hari kiamat nggak bakal memaafin kalau dizalimin. Ya. Kemudian yang kedua setelah imam adil apa, Bu? Ya, ada yang tahu nggak? Syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di peribadatan kepada Allah. Jadi dari muda itu udah kelihatan soleh beneran. Itu Masya Allah, berharga banget. Makanya banyak dari orang tua menyekolahkan anaknya ke pesantren, supaya jadi pemuda yang tumbuh karena ibadah pada Allah. Walaupun ternyata qadarullah banyak yang gagal jadi soleh. Tapi gagalnya anak jadi soleh itu bukan tanpa faktor. Gagalnya anak menjadi soleh bukan tanpa sebab. Boleh jadi sebabnya itu orang tuanya. Jadi jangan langsung nyalain pesantrennya. Pesantren itu cuma wasilah. Kadang sebabnya orang tuanya. Di antara sebab anak gagal jadi soleh apa? Orang tuanya hartanya haram, menafkahi dengan yang haram, bayar SPP-nya pakai uang haram. Ini bikin anak gagal jadi soleh. Yang ada malah kecenderungannya bandel, dan bandelnya itu kumat-kumatan terus. Ya, makanya nafkah yang haram itu berpengaruh pada pola pikir dan kelakuan anak. Sebaliknya, nafkah yang halal diperjuangkan itu akan menjadikan anak itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kadang bandel dikit. Mungkin bandel dikit supaya punya pengalaman bandel, sehingga nggak kagetan nanti ketika punya anak bandel, gitu ya. Begitu Bu ya. Itu yang kedua. Jadi pemuda yang seperti itu Masya Allah. Yang ketiga, rajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat 'ainah. Yang ketiga, seseorang mengingat Allah di kesendirian, kemudian berlinang air mata. Ya, jadi dia ini keberapa nih? Ketiga ya? Tiga. Mengingat Allah. Mengingat Allah ketika apa? Sendiri. Kemudian berlinang air mata. Karena apa? Karena mengingat Allah itu. Subhanallah. Dan sendiri di sini bisa jadi tanpa ada orang siapapun, atau sendiri di sini tanpa disadari oleh orang lain bahwa dia sedang mengingat Allah dan menangis karenanya. Itu sama. Karena hati itu kadang-kadang ngeresep walaupun lagi rame orang-orang. Kalau ibu misalnya lagi ada masalah, atau bapak, siapapun, seorang lah dalam masalah. Kemudian dia beristighfar, minta ampun sama Allah, mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, padahal dia lagi berdiri di busway. Dia pakai masker, dia pakai topi, pakai kacamata, nggak kelihatan sama orang lain. Ternyata dia sedang menangis, keluar air matanya tanpa disadari oleh siapapun di situ. Maka semoga ini termasuk juga yang seperti itu. Atau dia sedang ngaji di pengajian, dia teringat dosa-dosanya yang disinggung oleh ustadz misalnya,
dan dia mengingat masa lalunya yang buruk, lalu dia minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, atau dia teringat dosa-dosanya hari ini, padahal dia udah nikmat, kemudian dia minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, kemudian dia menunduk, pura-pura nyatet, padahal dia sedang menangis. Bukan sedang tidur, menangis. Kalau sedang tidur tuh bapak-bapak, ya Pak ya. Bapak-bapak tuh di mana-mana tidur, Pak. Karena berusaha khusyuk ketika ngaji. Nah, di sini walaupun dalam keadaan ramai, tapi nggak ketahuan kalau dia itu sedang menyendiri dengan Allah. Ya, maka ini semoga termasuk orang yang dengan air matanya maka Allah rahmati dia di hari akhir nanti. Maka jangan remehkan air mata yang menetes, karena kebanyakan manusia sekarang kesulitan menangis karena Allah. Kebanyakan manusia sekarang kesulitan menangis karena Allah karena kebanyakan tontonan yang buruk. Tanya itu orang-orang yang hobi drakor, kapan terakhir kamu menangis karena Allah? Wah, saya terakhir menangis karena drama Kim Jong Un misalnya, ya, atau drama Shin Tae-yong misalnya. Itu kan bola itu. Orang tuh kemarin Indonesia menang kapan itu banyak yang nangis. Subhanallah, Anda apa yang Anda tangisi? Apakah tangisan itu akan membuat Anda dilindungi oleh Allah dengan arsy-Nya? Nah, jauh. Kapan kita menangis karena Allah? Terakhir kapan? Kalau dekat waktunya dari sekarang, maka beruntung. Hati Anda itu masih bagus itu. Tapi kayaknya udah lama nggak nangis karena Allah. Malu dong. Tapi giliran nonton India nangis. Alhamdulillah. Padahal itu bukan urusan kita loh. Itu kisah orang. Fiktif lagi. Kita yang nangis. Ini yang real nyata urusan kita nih. Bermasalah diri kita ini banyak salah. Nggak nangis. La haula wa quwwata billah. Ajaib orang-orang. Ya. Urusan orang ditangisin, urusan sendiri diketawain. Subhanallah. Kemudian berikutnya, yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung ke masjid. Tergantung di masjid, yaitu yang rajin ke masjid karena beribadah. Kangen-kangenan mau sholat, itu selalu gitu. Jadi masjid baginya itu udah kayak rumah pelepasan, rumah istirahat, rumah yang terindah buat dia. Bukan rumah keduniaan belaka. Ini yang seperti ini nih, yang nanti akan diberi naungan oleh Allah dengan naungan arsy-Nya. Ya, mudah-mudahan juga ummahat yang suka ke masjid karena pengen ikut majelis ta'lim, haus akan ilmu dan senang di rumah Allah, ya mudah-mudahan masuk di sini. Tapi perempuan tidak disyariatkan untuk sering-sering sholat berjamaah. Boleh, namun tidak sering-sering. Berikutnya, wa rajulani tahabba fillah. Kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini termasuk yang nanti bakal dinaungi di hari akhir nanti. yakni dalam perkataan Nabi lainnya tambahan ijtama'a ala dzalik wa tafraqu alaihi, yaitu berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya dia itu jujur, cintanya jujur karena Allah. Apa maksudnya mencintai seseorang karena Allah? Ingat, mencintai seseorang karena Allah itu bukan mencintai zat orang itu, bukan. Kalau Anda menyukai fulan karena ganteng, kalau Anda menyukai fulanah karena cantik, ini bukan karena Allah. Kalau Anda menyukai seseorang karena dia itu senyumannya manis, ini bukan karena Allah. Tapi yang karena Allah adalah kalau Anda mencintai seseorang karena dia orang yang taat pada Allah, atau dia memiliki kebaikan yang dicintai oleh Allah, kita suka kebaikannya dia itu baru mencintai seseorang karena Allah. Termasuk juga mencintai suami karena Allah tuh kayak gimana? Yaitu merasa ini suami adalah nikmat dari Allah yang harus saya cintai. Adapun mencintai zat suami, Anda yakin ibu-ibu juga kayaknya enggak juga sih. Karena suami ini punya kekurangan.
Kalau mencintai zatnya, kita mencintai suatu kekurangan. Tapi cintailah suami karena itu tugas dari Allah Azza wa Jalla. Karena cinta di sini terbukti dengan taat padanya karena Allah Azza wa Jalla. Jadi mencintai seseorang karena Allah, itu kita cintai karena keislaman dia, karena akidah benarnya dia, karena ibadahnya dia, karena kesolehan dia, bukan semata-mata karena bajunya bagus. Enggak, baju bagus tidak membuat saya mencintaimu. Bukan. Baik, bisa nggak ibu-ibu di sini mencintai semua yang hadir di sini? Iya, mencintai semua hadir di sini. Karena apa? Karena kebaikannya di majelis ilmu. Adapun mencintai person zatnya, nggak bisa kita, nggak baik kita cintai. Karena kita akan melihat aib di balik personal seseorang. Tapi ibu cukup mencintai semua di sini karena Allah, karena amal soleh yang kita lakukan dengan izin Allah. Yang ada di samping ibu belum tentu kenal, tapi tanpa kenal pun Anda mencintainya karena Allah. Kenapa? Karena Anda tahu nih orang berusaha soleh. Kalau orang ini berusaha memperbaiki diri, orang ini berusaha pengajian, berusaha mencari amalan, mencari pahala. Itu modal kita mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau kita mencintai seseorang murni cuman karena ganteng, cantik, mewah, kaya, murah senyumnya, maka itu suatu saat akan kecewa kita. Suatu saat akan kecewa. Adapun kalau kita mencintai orang karena Allah, karena amal solehnya dia, kalau kita kecewa akan orang ini, kita tetap pasti akan melihat dia ada kebaikannya. Sebagian perempuan mencintai suaminya, namun bukan karena Allah. Maka ketika dia melihat kesalahan suaminya, disebutkan semua kesalahan suami, dilupakan segala kebaikan suami. Ini yang selama ini terbukti dia tidak mencintai suaminya karena Allah berarti. Seandainya perempuan ini, dan ini banyak perempuan yang kufur nikmat total seperti ini. Seandainya perempuan atau ibu mencintai suami karena Allah, maka ketika ibu kecewa dengan sikap atau kelakuan suami, masih ada kebaikan suami yang berlabuh di hati ibu karena Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan suami. Kalau misalnya melihat istri ada kekurangan, tapi suaminya ini mencintainya karena Allah, maka ketika melihat kekurangan itu, dia akan melihat ada sisi ibadahnya yang baik. Karena itulah saya mencintai dia. Begitu. Karena itulah saya mencintai dia. Maka mencintai seseorang karena Allah, itulah cinta yang seterusnya. Cinta yang seringkali mengalahkan segala aib-aib personal, aib-aib individual. Begitu. Maka cintailah seseorang karena Allah, bukan karena zat orang ini. Karena zat orang ini penuh kekurangan yang mengecewakan kita. Tapi kalau kita mencintai dia karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena Allah Azza wa Jalla, maka kita akan terus mencintainya. Bahkan kalau kita melihat banyak kekurangannya, kita mendoakan semoga dia diampuni atau dimaafkan. Ya. Kemudian yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Seseorang yang digoda oleh perempuan yang punya mansib dan jamal, yang memiliki jabatan, memiliki kekayaan dan juga memiliki kecantikan. Wah, ini udah laki-laki mana yang enggak mau? Ya, digoda dirayu oleh fulanah. Fulanah udah cakep, ya, bintang sekolah lagi misalnya. Bintang sekolah, masih sekolah berarti. Kembang desa, ya gitu, bunga desa. Dan kaya, digoda olehnya. Maka kata orang, inna akhafullah, saya takut pada Allah. Ya subhanallah. Padahal laki-laki ini berat loh untuk ini nggak nyari di mana lagi saya gitu kan. Mumpung ada yang mau sama saya gitu kan. Tapi ternyata dia, aku takut sama Allah. Sebenarnya ini paling berat. Laki-laki kan kelemahannya di perempuan. Perempuan kelemahannya di uang. Uang ada di laki-laki. Ya muter gitu-gitu aja. Ya Pak ya. Laki-laki kelemahannya di perempuan, fitnahnya di perempuan. Perempuan fitnahnya di uang. Uang muter di laki-laki. Ya udah gitu-gitu terus. Makanya dunia ini gitu-gitu terus. Ya. Tapi ini perempuan udah cantik, menjamak dua kebaikan dunia, yaitu kecantikan dan juga keuangan, keberadaan, kemapanan.
Wah, ini siapa laki-laki yang mau? Tapi apakah ini nggak berlaku untuk perempuan? Bisa juga. Karena zaman sekarang perempuan juga banyak saingan untuk cari laki-laki. Laki-laki itu kan populasinya sekarang seolah-olah semakin sedikit. Udah gitu, sebagiannya LGBT lagi. Aduh, makin sedikit lagi. Dan yang tidak LGBT dan normal, sebagian culas nyari nafkah. Aduh, yang benar-benar strike, aduh. Subhanallah sekarang nyari laki-laki yang benar-benar gitu loh ya. Benar-benar kayak laki-laki zaman dulunya gitu loh. Ya, subhanallah. Maka perempuan sekarang banyak berlomba-lomba tuh untuk di TikTok, Instagram dan seterusnya untuk menarik perhatian laki-laki, banyak sekali. Nah, sekarang ada perempuan yang menjaga iffah dan rasa malunya. Kemudian ada laki-laki yang tampan, ganteng, baik, semua punya, menggodanya untuk berzina. Dia bilang, perempuan yang bilang, saya takut sama Allah. Oh, ini Masya Allah. Untuk zaman sekarang, nyari perempuan kayak ini cari. Masya Allah, saya takut sama Allah. Ini berarti semanzilah dengan ini. Dapat nanti naungan di hari akhir. Selama dia istiqamah, insya Allah. Dan yang ketujuh, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian disembunyikan sedekah itu. Berat sekarang nyembunyi sedekah. Karena sekarang tuh kamera aktif. Bikin status gampang. Ngomong aja, orang pada tahu nanti. Ya. Berat sedekah. Sembunyi-sembunyi sekarang. Walaupun ya lebih afdal sedekah sembunyi. Terang-terangan boleh, namun lebih afdal sembunyi-sembunyi. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Artinya saking tersembunyinya sedekahnya, nggak ada yang tahu. Ya, subhanallah. Menyembunyikan sedekah itu butuh keikhlasan yang tinggi. Yang sebagian orang yang ikhlas bersedekah tidak tampak ketika bersedekah, tidak tampak selagi dia masih hidup, baru tampak setelah wafatnya. Baru kelihatan, baru luber itu amalan ketahuan setelah wafatnya. Allah jaga keikhlasannya, makanya baru Allah tampakkan ke orang-orang setelah wafatnya. Itu nikmat yang besar. Ya. Dulu Zainal Abidin itu sampai malam-malam, setiap malam itu selalu menginfakkan sedekah sekarung makanan untuk fakir miskin yang ada di daerah itu. Zainal Abidin, salah satu keturunan Ahlul-Bait. Maka ditaruh tuh, kalau dulu kan malam-malam nggak ada patroli, nggak ada ronda malam, karena maling jarang dulu. Ya, era-era tahun puluhan Hijriah, 1400 tahun lalu. Nah, kemudian beliau tiap malam tuh naruh sembako, ya sembako bahasa kita, maksudnya bahan makanan pokok ditaruh di depan rumah fakir miskin yang lagi tidur, ditaruh. Nanti besok malam rumah lain, Jadi fakir miskin tuh tiap pagi orang-orang fakir datang, alhamdulillah ada karung makanan, alhamdulillah gitu kan. Tapi nggak tahu siapa ini yang naruh ini, nggak tahu, nggak ada yang tahu, Pak RT nggak tahu, karena nggak ada RT ketika itu, ya, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Suatu ketika Zainal Abidin wafat, rahimahullah. Ketika wafatnya orang-orang yang mandi jenazahnya melihat ada banyak kulit kapalan di punggungnya. Punggungnya kapalan. Berarti habis kayak tergesek sama karung atau beban-beban gitu loh. Ini kenapa ini beliau kayak gini kok? Kapalan bagian sini. Luka-luka. Ya. Ya nggak tahu kenapa. Dan sejak wafatnya Zainal Abidin, orang-orang fakir miskin ini bertanya, kok sekarang nggak ada lagi ya yang ngasih kita makanan? Gitu. Akhirnya masyarakat baru tahu bahwa saya selama ini yang sedekah diam-diam siapa? Zainal Abidin. Bukan Zainal Abidin Ustaz Zainal yang di pondok pesantren Ibnu Hajar, bukan. Kalau itu beda lagi. Ya, ini Zainal Abidin rahimahullah. Ya. Jadi kadang-kadang rahasia kebaikan seseorang Allah jaga sampai dia wafat, enggak ketahuan. Tapi setelah wafat Allah beberkan semuanya supaya orang-orang mendoakan baiknya orang ini. Maka ibu-ibu sekalian, banyak sedekah. Rasulullah itu suruh ummahat pada sedekah. Karena sedekah itu tameng supaya terhindar dari neraka. Karena kata Nabi SAW, aku diperlihatkan
kebanyakan penghuni neraka adalah kalian wahai perempuan. Maka banyak-banyak sedekah, Bu. Tapi kalau ibu bertanya, tapi kan Ustaz, saya nggak punya penghasilan dari suami saya, ya udah kumpulkan sebagian dari yang dari suami, sedekah. Memang berat, mungkin nominal sedikit, tapi bukan nominal yang diperhatikan di sini, ketulusannya. Ya Bu ya, begitu ibu sekalian. Terutama kalau ummahat punya teman janda, ya, yang punya tanggungan anak, sedekah ke janda itu, ibu. Daripada suami ibu yang sedekah, ibu yang mencak-mencak, nanti ibu aja yang sedekah. Ya enggak, Bu? Gitu. Ya. Begitu. Itu insya Allah jadi pahala besar buat akhirat nanti. Ya. Itu cukup untuk kali ini insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum jami'an. Karena sudah jam 10:30, kita cukup sampai sini. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena sudah lewat waktunya ya. Enggak ada bukan? Enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada. Kita akan lanjut insyaallah pada bulan depan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.